Konnichiwa, Nihongo Corner Yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan bacaan yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. 今回のビデオなんですが、前回一緒に読んだ文章を続きたいと思います。よろしくお願いします。私は2本目のタバコに火をつけた. Ini adalah kalimat yang hanya satu kesatuan. Jadi di mana pokok kalimatnya adalah watashi wa, dan ini tipe kalimat dengan predikat kata kerja, sehingga setelah pokok kalimat kita langsung lari ke ujung ke predikatnya, yaitu kata kerja. Watashi wa, saya, hio tsuketa, tsuketa menyalakan api di tabako ni, di rokok yang nihonme no tabako, di rokok yang kedua ya. Jadi tadi udah merokok pertama, sekarang saya menyalakan api di rokok yang kedua. Jadi untuk kalimat yang ininya pokok kalimatnya hanya satu, bukan kalimat majemuk, jadi cukup simple saja apabila predikatnya adalah kata kerja. Jadi dari pokok kalimat itu kita langsung lari ke belakang. Kita cari di mana kata kerjanya atau predikatnya. Masaka sonna koto de nayande iru to wa omowanakatta no de bikkuri shita. Nah, di sini tentu ini ada kaitannya dengan bacaan sebelumnya. Di bacaan sebelumnya kita tahu bahwa anak yang sedang diceritakan dalam bacaan ini sedang kebingungan ya. Kebingungan mau buang sampah. Di sini masaka sonna koto de nayande iru to wa omowanakatta no de bikkuri shita. Sebetulnya inti dari kalimat ini kita lihat ini tidak kelihatan adanya pokok kalimat ya. Jadi sehingga kalau tidak kelihatan ada pokok kalimat, biasanya di situ menunjukkan watashi. Sehingga di sini saya masukkan watashi wa, dan inti dari kalimat ini adalah yang saya sudah beri tanda merah, yang hurufnya dengan tanda merah, huruf merah, yaitu watashi wa omowanakatta no de bikkuri shita. Ya, jadi omowanakatta, nggak nyangka ya. Saya tidak nyangka ya, karena saya tidak nyangka, bikkuri shita, saya kaget ya. Kenapa tidak nyangka? Apa gitu. Jadi tidak menyangka apa? Masaka sonna koto de nayande iru. Itu yang tidak menyangkanya itu. Masaka itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, masa sih gitu ya. Masa sih sonna koto de nayande iru. Nayamu itu kebingungan ya. Masa sih dia bingung dengan hal seperti itu. Jadi kalau kita rangkaikan lagi, saya tidak menyangka, masa sih dia sampai kebingungan karena masalah seperti itu, sehingga saya kaget gitu kira-kira. Kalimat berikutnya, yoku miru to sono botol wa kirei ni label ga torarete ita. Yoku miru to, kalau saya perhatikan dengan baik. Nah, ini kita cari mana subjeknya atau mana pokok kalimatnya, adalah sono botol. Kenapa? Karena ada penunjuknya yaitu wa. Wa adalah marker atau penunjuk bahwa itu adalah subjek atau pokok kalimat. Nah, setelah itu larinya kemana? Ke kata kerja. Kata kerjanya to, tapi dalam bentuk rareru di sini, torarete ita. Oh, berarti di sini adalah kalimat pasif. Kenapa kalimat pasif? Jadi objeknya yang asalnya objeknya itu sono botol, dia berubah menjadi subjek. Jadi sono botol wa, botol itu torarete ita. Label ga torarete ita, labelnya itu sudah dicabut, sudah diambil. Kireini dengan bersih. Jadi botol itu labelnya sudah diambil, sudah dicabut dengan bersih. Gitu maksudnya. Jadi artinya si botolnya sudah tidak ada labelnya lagi, sudah dicopot gitu. Kalimat selanjutnya, kitto uchi de gomi no shitekata o osowatte iru ni chigai nai to omotta. Di sini kitto itu sesuatu yang biasanya dugaan tapi yang hampir mendekati benar gitu. Kitto itu pasti ya. Uchi de di rumah, gomi no shitekata o osowatte iru. Sebetulnya di sini intinya adalah siapa? Anoko ya. Anoko wa uchi de gomi no shitekata o osowatte iru ni chigai nai. Di sini ada pola kalimat kitto disambungkan dengan nani ni chigai nai, itu artinya pasti atau tidak salah lagi ya. Jadi pasti anak itu
Di sini osowaru. Osowaru itu belajar ya. Kalau osieru itu mengajarkan, osowaru itu belajar. Pasti anak itu sudah belajar tentang gomino sutekata, cara membuang sampah ya di rumah ya. Jadi tidak salah lagi atau pasti anak itu sudah belajar membuang sampah, cara membuang sampah di rumahnya. Nah, jadi di sini pentingnya kita menemukan di mana pokok kalimat atau subjeknya. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Indonesia pada saat kita menerjemahkan dari bahasa Jepang selalu membutuhkan atau selalu harus menyebutkan pokok kalimatnya atau subjeknya di sini. Ya, sedangkan di dalam bahasa Jepang pada saat menunjukkan saya atau pada saat menunjukkan sesuatu yang sudah disebutkan atau dibahas dalam kalimat sebelumnya, biasanya itu tidak disebutkan lagi dalam kalimat itu. Kare wa shibaraku kangaete botoru to issho ni onaji tokoro ni shitete kaetta. Di sini kare wa shibaraku kangaete, ia, yang dimaksud ia di sini adalah anoko ya. Ia shibaraku sesaat berpikir ya. Ia sesaat berpikir, botoru to issho ni onaji tokoro ni shitete kaetta. Dari situ kita cari kalau di sini kan pokok kalimatnya adalah dia. Jadi kita langsung ke predikatnya. Predikatnya adalah kaeta. Jadi sebetulnya inti dari kalimat ini adalah kare wa shibaraku kangaete shitete kaeta, membuangnya dan pulang. Nah, baru membuang apa? Nah, di sini karena sebelumnya sudah dibahas, jadi tidak disebutkan lagi. Futa o botoru to issho ni onaji tokoro ni shitete kaeta. Tadi kita sudah membahas dalam bacaan sebelumnya tentang si anak yang sedang kebingungan membuang tutup botol karena tidak tertulis dalam cara membuang sampah ya. Jadi dia sesaat berpikir, langsung kita ke ujung, lalu sutete kaita, dia membuangnya dan pulang. Membuang apa? Lalu membuang tutup botol bersama-sama dengan botol di tempat yang sama. Botol to issho ni ya, membuang. Kalau di kita kan tidak bisa ya, objeknya tidak disebutkan ya. Botol to issho ni, jadi membuang apa? Membuang tutup, futa, membuang tutupnya dengan botol, bersama-sama dengan botol, onaji tokoro, di tempat yang sama. Jadi gitu ya, kita cari dulu intinya mana dan kita lari ke predikat atau kata kerjanya. Kalimat selanjutnya, yoku asoko made dekiru mono da to kanshin shite watashi mo office ni modotta. Nah, di sini yoku asoko made dekiru. Dekiru itu bisa berarti bisa berarti sesuatu yang yang asalnya tidak ada jadi ada. Kalau di sini mungkin menyatakan sudah kok hebat ya gitu. Jadi dekiru mono, kok dia bisa sampai sebegitu gitu. Yoku asoko di situ menunjukkan tadi perilaku si anak yang sedang diceritakan di sini. Jadi bisa sampai segitunya ya gitu. Dato kanshin shite, siapa yang kansingnya di sini? Yang kansing itu adalah saya. Jadi sebetulnya sebelum kansing itu ada saya di sini. Watashi wa kanshin shite, soste watashi mo office ni modotta, dan saya kembali ke kantor. Jadi di sini tidak disebutkan watashi karena sedang menceritakan tentang saya yang terkagum-kagum melihat si anak itu ya. Jadi di sini kita harus bisa mengerti sebetulnya di sini ada subjek saya. Odoroita koto ni gogo no kyūkai jikan ni ippuku shite iru to mata kita no de aru. Ya, odoroita koto ni di sini menunjukkan sungguh mengagetkan gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Sungguh mengagetkan, gogo no kyūkai jikan ni ippuku shite iru to, ya, ketika saya beristirahat ya, atau ketika saya merokok. Di sini ippuku kan sudah dijelaskan dalam bacaan sebelumnya, dalam video sebelumnya, bahwa ippuku suru itu bisa berarti merokok, bisa berarti minum teh sebagai bentuk rehat lah, istirahat ya, sejenak. Jadi gogo no kyūkai jikan ini ketika saya merokok di waktu istirahat sore ya, mata kita no de aru, datang lagi, dia datang lagi ya, mata kita, dia datang lagi. Kita to itte mo ano otoko no ko de wa nai.
kita to itemo, meskipun saya katakan datang, maksudnya gitu ya kalau diterjemahkan langsung. Meskipun saya bilang datang, ano otoko no ko dewa nai, tapi bukan anak laki-laki itu yang sudah diceritakan tadi dalam bacaan. Ano otoko no ko no okasan de aru. Ya. Ano otoko no ko no okasan. Jadi de aru di situ sama dengan des ya, karena ini bahasanya bahasa tulisan, jadi des diganti dengan de aru. Jadi ia adalah atau kan ano hito wa ano otoko no ko no okasan. Jadi subjeknya ini adalah ano hito di sini yang menunjukkan orang yang datang tadi. Dia adalah ibu dari anak laki-laki itu. Jadi kalau bingung kita selipkan di sini. Ano hito wa, orang itu adalah ibu dari anak laki-laki itu. Mochiron okasan ka douka kita wake dewa nai. Di sini ada nani-nani wake dewa nai, itu berarti bukan berarti ya artinya. Jadi mochiron tentu saja, okasan ka douka, apakah itu okasan atau apakah dia itu ibunya atau bukan? Ya bukan berarti saya sudah menanyakan. Ya jadi kalau kita susun lagi, tentu saja bukan berarti saya sudah menanyakan apakah dia itu ibunya atau bukan. Kalimat selanjutnya, shikashi, are to mattaku onaji saizu de label ga kirei ni hagasareta botol o 3 bon motte yatte kita no de aru. Nah di sini shikashi are to mattaku onaji saizu de, di sini are di situ apa maksudnya? Ya jadi are di situ maksudnya botol yang dibawa oleh si anak yang ada di dalam cerita sebelumnya. Jadi are to mataku onaji size. Jadi mataku onaji itu persis sama, onaji size. Jadi ukuran yang persis sama dengan itu. Maksudnya dengan botol yang dibawa oleh anak itu. Label ga kirei ni hagasareta. Dan label botolnya itu sudah dibersihkan dengan baik, sudah dicopot dengan baik ya. Hagasu itu mencopot, sama dengan toru ya, hampir sama dengan toru. Jadi hagasareta di sini pasif juga. Jadi yang labelnya sudah dicabut atau dicopot dengan bersih ya. Nah karena ini di belakangnya ada botol, jadi si hagasareta ini menerangkan botol, pet botol maksudnya. Jadi inti dari kalimat ini adalah botol o 3 bon motte yatte kita no de aru. Membawa botol 3, jadi membawa 3 buah botol dan datang ke situ. Jadi datang membawa 3 buah botol, maksudnya seperti itu. Nah, masalahnya di sini siapa yang datang membawa 3 buah botol itu? Yaitu di sini kita selipkan di sini ano otoko no kono okasan. Ya, jadi subjeknya adalah tadi kan sedang menceritakan tentang seorang wanita yang datang ke situ yang diperkirakan adalah ibu dari anak laki-laki itu. Jadi ibu dari anak laki-laki itu yatte kita, datang dengan, jadi dari situ langsung ke ujung, ke predikat atau kata kerja, datang dengan membawa 3 buah botol, intinya itu. Nah baru botol itu diterangkan oleh kalimat sebelumnya, yaitu areto mataku onaji saizu de label ga kirei ni hagasareta. Jadi yang huruf berwarna biru ini menerangkan botol ya. Jadi areto mataku onaji saizu de kirei ni label ga kirei ni hagasareta. Jadi yang persis sama dengan itu dan ukurannya persis sama dengan itu dan labelnya sudah dibersihkan, sudah dicopot dengan bersih gitu ya. Jadi itu menerangkan botol. Jadi jangan sampai kita terkecoh dari shikashi itu langsung ke situ, kita cari dulu intinya mana ya. Jadi intinya adalah biasanya dari subjek itu langsung ke kata kerja, dan kata kerja itu letaknya biasanya di akhir. Dakara to itte anoko no okasan to wa kagiranai ga watashi wa sou ni chigai nai to omotta. Nah, di sini dakara to itte nani-nani to wa kagiranai. To wa kagiranai itu tidak terbatas pada atau tidak selalu gitu ya. Jadi dakara to itte nani-nani to wa kagiranai itu meskipun begitu bukan berarti titik-titik.
Dakara to itte kono okasan to wa kagiranai. Meskipun begitu, tadi kan dikatakan bahwa dia ibu dari anak laki-laki itu ya. Meskipun begitu, bukan berarti dia itu adalah ibu dari anak tadi. Tetapi watashi wa so ni chigainai to omotta. So ni chigainai itu saya yakin gitu. Yakin apa? Yakin bahwa dia ibunya gitu ya. Tapi saya pikir saya yakin bahwa dia itu adalah ibunya. Nah, nanti setelah ini pasti ada penjelasan tentang pendapat si penulis yang menyatakan bahwa kenapa dia yakin bahwa itu adalah ibu dari anak laki-laki itu. Otoko no koto no chigai wa okasan wa watashi ga tabako wo ippon sui owaranai uchi ni sato sutete kaeta koto datta. Nah, di sini otoko no koto no chigai wa, bedanya dengan anak laki-laki itu ya, di sini menjadi inti pokok kalimatnya di sini. Bedanya dengan anak laki-laki itu adalah okasan wa, ibunya, watashi ga tabako ippon sui owaranai uchi ni. Jadi selagi saya belum menyelesaikan atau saat saya belum menyelesaikan merokok satu batang rokok ya, sato sutete, sato itu menunjukkan sesuatu gerakan yang cepat ya. Sato sutete jadi membuangnya dengan cepat, dan kaeta ya pulang. Ano oyako ni totte wa konbini wa iwaba recycle no iriguchi de atta wake da. Di sini ano oyako ni totte wa, bagi ibu dan anak itu, maksudnya tadi anak laki-laki dan ibunya itu, konbini wa, convenience store itu, iwaba recycle no iriguchi de atta wake da. Konbini itu bisa dikatakan adalah iriguchi, pintu masuknya atau gerbangnya recycle. Jadi atta wake da, wake di situ menunjukkan bahwa di sini adalah penjelasan gitu ya. Jadi bagi ibu dan anak ini, konbini ini bisa dikatakan sebagai langkah awal atau pintu masuk untuk recycle. Watashi wa oyako no katei ga donna mono ka o souzou shi nagara tabako no hi o keshita. Watashi wa oyako no katei ga donna mono ka o souzou shi nagara tabako no hi o keshita. Sebetulnya di sini inti dari kalimat ini adalah, pokok kalimatnya yang pertama adalah watashi ya, tentu karena ada wa di sini. Watashi wa souzou shi nagara tabako no hi o keshita. Jadi sambil membayangkan saya mematikan api rokok gitu. Nah, membayangkan apa? Itu yang ada di sebelumnya. Membayangkan oyako no katei ga, keluarga anak dan ibu tersebut, donna mono kao souzou shi nagara. Jadi sambil membayangkan seperti apa keluarga ibu dan anak tersebut ya. Jadi kalau dirangkaikan, saya sambil membayangkan keluarga anak itu seperti apa, saya mematikan rokok gitu kira-kira. Tinggal menyusun lah kalau dalam bahasa Indonesianya. Yang penting maksud dari kalimat itu kita sudah tangkap, sudah ketahui. Soshite watashi wa konbini no mae de tabako o sutte iru jibun wa hoka no hito ni dou omowarete iru no ka kangai nagara office ni modotta. Di sini kalimat ini intinya adalah yang saya beri warna hitam. Huruf yang berwarna hitam, watashi wa kangai nagara office ni modotta. Sambil berpikir saya kembali ke kantor. Berpikir apa? Yaitu kalimat yang ada di sebelumnya. Ini pun cukup panjang ya. Jadi saya bagi dua. Yang pertama adalah yang menerangkan jibung di situ. Jadi dari anak kalimat ini ada lagi pokok kalimatnya, yaitu jibung. Kenapa? Karena ada wa di situ. Jibung wa hoka no hito ni dou omowarete iru no ka. Jadi saya itu, jibung itu menunjukkan saya. Saya itu dipandang bagaimana oleh orang lain. Ya, gitu ya. Jadi sambil memikirkan saya itu dipandang apa oleh orang lain, saya kembali ke kantor. Nah, di sini ada lagi keterangan tambahan yang menunjukkan saya yang bagaimana.
kombini no mae de tabako o sutteiru. Jadi saya yang merokok di depan convenience store gitu ya. Jadi kalau kita rangkaikan, lalu saya kembali ke kantor sambil memikirkan saya yang merokok di depan convenience store itu dipandang bagaimana oleh orang lain. Tadi kan dalam bahasan sebelumnya atau kalimat-kalimat sebelumnya membahas tentang ibu dan anak yang membuang rokok, dan orang yang saya ini yang ada dalam cerita ini mengamati gitu. Jadi memandang seperti apa, mungkin mereka keluarganya teredukasi dengan baik, bagaimana tahu bagaimana cara membuang sampah, mengajarkan kepada anaknya. Nah sekarang dia jadi balik ke diri sendiri. Jadi saya sambil berpikir, kalau saya sendiri ini dipandang bagaimana ya sama orang lain, saya yang merokok di depan kombini gitu maksudnya. Oke deh, selesai sudah bacaannya. Nah selanjutnya, karena kita sudah membaca dua bacaan dari video yang sebelumnya dengan video yang ini, kira-kira judul apa yang pantas atau yang tepat diberikan untuk bacaan yang sudah kita bahas ini? Silakan pikirkan. Yang pertama kombini, yang kedua recycle, yang ketiga gomi no shite kata, dan yang keempat kombini no mae no fukei. Kira-kira yang mana yang tepat untuk bacaan ini? Demikian tadi kita sudah menyelesaikan bacaan yang sudah dibahas di dalam dua video, yaitu video sebelumnya juga karena cukup panjang bahasannya. Jadi intinya di sini kita harus tetap mencari inti dari kalimatnya ya. Jadi mana pokok kalimat, mana predikatnya apakah kata kerja atau benda, itu yang menjadi inti dari hal yang harus kita perhatikan ya. Tetap dengan cara seperti ini, dan kita tidak usah terpaku ke dalam kosakata yang kita tidak tahu. Meskipun ada kosakata atau kanji yang kita tahu, tapi bacaan itu bisa diprediksi, bisa diperkirakan maksudnya apa, artinya apa, dengan melihat konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Hai minasan, itsumo mite kurete arigatou gozaimasu. Shitsumon, komentar to komentoran ni kaite kudasai ne. Dewa, mata aimashou. Teman-teman semuanya, pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lainnya.